dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzan nabiyyil karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita memasuki atau sudah memasuki puasa yang ke berapa? 12, 13 nih. Ini berdasarkan real count apa quick count? Atau exit poll? Semuanya berdasarkan ilmu. Mudah-mudahan ibadah siam kita dan aktivitas yang baik yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang menjadi balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada kekasih Allah, tauladan kita, qudwah hasanah kita, role model kita. Beliau adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tema malam hari ini adalah makna ihsan atau mengamalkan ihsan dalam kehidupan. Banyak ayat Al-Quran yang bercerita menjelaskan tentang bagaimana berbuat ihsan atau berbuat kebaikan. Dan memang ihsan itu adalah bagian daripada rukun agama. Karena rukun agama itu ada 3, sebagaimana hadis Nabi dari Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang pertama, rukun agama itu adalah Islam. Yang kedua, iman. Dan yang ketiga adalah ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mensekutukannya, wabil ihsan, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ada lagi firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Orang yang bertakwa itu bersama Allah dan mereka berbuat baik. Dan ada ayat lain yang berbunyi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Semua prinsip dan konsep ayat tersebut adalah memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan dan berbuat baik. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ma huwal ihsan, atau ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan, tunjukkan dong kepada aku, ajarkan dong kepada aku, kasih tahu dong aku, kata malaikat Jibril yang menyerupai atau menyamar menjadi seorang laki-laki kala itu. Nabi menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau berbuat baik seolah-olah Anda melihat Allah, dan ketika Anda tidak bisa melihat Allah, kata Rasulullah, seolah-olah Allah melihat kamu. Ini artinya ada pesan yang luar biasa. Kalau kita beramal, Pak, kotak amal lewat, itu kita masukin uang, itu biasa, Pak. Ada orang ke rumah, pengemis, maaf, dia datang ke rumah, minta dana.
minta bantuan. Dan kita kasih, entah itu berupa infak, sedekah dan lainnya, itu biasa, Pak. Atau ada contoh-contoh yang lain yang ke rumah kita bertemu di jalanan, yang dia minta kepada kita. Itu hal biasa. Tapi yang luar biasa dalam konsep ihsan adalah sebelum kita diminta, kita sudah berbuat baik. Kalimatnya adalah sebelum kita diminta, kita sudah berbuat baik. Nah, inilah mengapa Al-Quran, ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata amanu sebagai panggilan Allah kepada orang yang beriman, bentuk kalimatnya adalah khitabut takrim, khitabut ta'zim, wa khitabut tasrif, yang tujuannya adalah mengapresiasi, memuji, penghormatan, pemuliaan kepada orang-orang yang beriman. Untuk mengapa? Untuk melakukan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, la'alla di sini adalah kalimatnya litahqiq, untuk memastikan sebagai jaminan Allah kalau kita puasa karena iman dan ketakwaan, pasti menjadi takwa. Bukan semoga menjadi takwa, bukan agar menjadi takwa, tapi kalimatnya litahqiq, untuk menjamin bahwa Allah, kalau kita puasa benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian menjadi orang yang muttaqin. Maka indikator orang muttaqin itu, banyak ulama, Pak, menjelaskan, mengkaitkan takwa itu puncaknya adalah ihsan. Apa itu takwa yang kita kenal, yang kita ketahui? Takwa itu kan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Banyak kreativitas pola pikir ulama, kreativitas cara berpikir ulama yang mengatakan muttaqin itu, bertakwa itu adalah al-khauful jalil. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dia mempersiapkan untuk hari akhir nanti, menuju akhir kelak. Wal qanaatu bil qalil, dan dia merasa puas dengan yang sedikit. Bagaimana tiga konsep itu dinyatakan dalam konsep ihsan? Hadirin yang dimuliakan Allah, maka banyak orang menulis, banyak orang menuangkan pikiran dalam sebuah narasi-narasi keagamaan yang mengatakan bahwa Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, Ramadan ini adalah bulan madrasah, bulan edukasi. Kita menjelang Ramadan berapa bulan, Pak, persiapannya, Pak? 11 ya, Pak. 11 bulan menuju Ramadan, itu tingkah laku kita macam-macam, Pak. Ada yang malas baca Quran, ada yang malas zikir, ke masjidnya mungkin ya baru Ramadan aja, ngamalnya mungkin, itu kan semua ihsan, Pak. Tetapi yang menjadi hebat adalah bagaimana Ramadan membentuk karakter yang dengan waktu 29 atau waktu 30 hari membentuk orang memiliki karakter muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Karena apa? Karena merubah karakter itu yang sudah biasa sulit apa gampang, Pak? Halo? Sampai serak nih. Saya ulang lagi pertanyaannya. Merubah karakter orang itu yang sudah menjadi habit, kebiasaan, gampang apa sulit? Sulit, Pak. Ada seorang ulama besar, seorang mufti Betawi kala itu, beliau bernama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang lahir pada tahun 1870-an. Kira-kira berapa ratus tahun itu? Hah? Pak Soni tahu? Lahir tahun 1870-an. Ulama besar beliau. Beliau mengajarkan bagaimana hikmah. Dia ajak muridnya, Pak, ke Tebet, kemudian menuju Kuitang. Makam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ada di Kuitang. Nah, kata Habib Ali, muridku, mau nggak kamu aku ajarkan?
Mau, wahai Habib. Begini, yuk kita ke debat. Singkat cerita, ini sang murid diajak naik delman, Pak. Ketika naik delman, kata Habib Ali, kalau dari Tebet ke Kuitang itu berapa perak? Dulu perak, Pak. Kata si Babeh, delman itu 5 perak, Bib. Dah, kalau begitu saya bayar 10 perak. Mau nggak kamu? Mau. Tapi ada syaratnya. Sepanjang jalan Babeh nggak boleh berdecak. Decak apa? Decak tuh begini, Pak. Nah, Pak Sony bisa nih ya. Oke, siap. Berangkat. Baru 1 meter 2 meter kudanya ditarik. Gitu kan tukang delman? Apa yang keluar dari mulutnya? Ditepok sama si Habib Ali. Kan tadi udah janji jangan berdecak. Oh iya siap, maafan Beb. Berangkat lagi tuh. Begitu lagi, baru berapa meter cak. Kata Habib Ali, muridku, ente paham nggak maksudnya? Merubah kebiasaan yang sudah menjadi habit sulit untuk dirubah. Makanya Ramadan yang waktunya sebulan, paman syahida minkum syahra falyasumkum. Maka Ramadan itu salah kalau kita mengartikan Ramadan itu dari waktunya terbit fajar subuh sampai terbenam sore doang, salah, Pak. Maka Ramadan itu sejatinya adalah sepanjang hari, Pak. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Engkau melihat bulan, maka berpuasalah, bulan Ramadan yang dimaksud. Maka sayang sekali kalau kita menerjemahkan, kalau siang mah ngomong bohong boleh, ya kan? Kalau siang mah gibah boleh. Ada orang berlomba-lomba mencoba menahan lidah tapi makan daging saudara. Nah, hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keliru kalau kita mengatakan Ramadan itu hanya dari mulai terbit fajar, dari subuh hingga terbenam matahari. Kenapa? Karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggembleng, menempa kita sepanjang hari dan sepanjang malam. Maka wajar, Pak, ada orang datang kepada saya, Pak Abdurrahman, kenapa sih Ramadan cuma sebulan doang? Ini yang nanya non muslim, Pak, maaf. Emang kenapa? Saya kalau Ramadan ini pengennya 3 bulan. Kenapa, Bu? Omset saya nambah deh. Omset dagangan saya naik. Kalau orang, maaf, non muslim saja bisa menerima nikmatnya Ramadan, nah kita orang yang beriman, yang mengaku amanu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi kalau kita belum bisa menikmati kenikmatan Ramadan. Maka pantaslah Rasulullah SAW mengatakan Ramadan itu bulan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga, diampuni dosa-dosanya, bahkan ada malam Lailatul Qadar yang malam itu lebih baik pada 1000 bulan bila kita mau mendapatkannya. Maka ihsan para hadirin yang dimuliakan Allah adalah kita berupaya dalam beribadah senantiasa dalam merasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan juga beribadah terutama di bulan Ramadan ini kita benar-benar meyakini bahwa di hadapan kita adalah zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah yang senantiasa memberikan penilaian terbaik buat orang-orang yang muhsinin. Allah berfirman, innallaha ma'alladzina taqaw wa hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.